But the buckle but my senses, so my angle the curves just with this sound of that say, care about it out. She said, even if them call her a thought, me she not. 1, go! Film dibuka di jalanan kota Atalanta di sebuah tempat di mana balapan liar dan budaya mobil tuner yang udah menjadi bagian hidup anak-anak muda. Terdapat 4 sahabat yang berbagi kecintaan terhadap balap jalanan dan mereka adalah Ace, Max, Ross, dan Leo. Sangat mencintai balapan liar. Kecintaannya terhadap balapan liar tumbuh sejak kecil karena selalu diajak oleh ayahnya untuk melihat balapan. Sayangnya ayah S sudah berpulang dan S merupakan anak yatim. Dia pun kini hidup berdua bersama sang ibu yang menderita penyakit kanker. Dan inilah Fast Atlanta. Dengan Subaru BRZ bertenaga 300 HP miliknya, S menancap gas pergi ke makam sang ayah untuk sedikit curhat tentang apa yang dia alami saat ini. Diketahui S lagi pusing 7 keliling mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya. Good talking, old man. Dari sana S pun menemui salah satu sahabatnya yang bernama Max yang mana tujuannya mengajak Max untuk ikut dalam pertemuan. Diketahui Max adalah seorang mantan tentara yang kini menjadi seorang pengangguran dan hanya bisa berdiam diri di rumah. Karena hal itulah istrinya yang bernama Sandra harus bekerja 12 jam penuh menjadi seorang perawat demi bisa menghidupi mereka. Nah ini nih Mokon kelepasan. Yeah, it's pushing about 300 wheel horsepower. Nice. Singkat cerita, S dan Max pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Ross dan Leo dan tampaknya mereka lagi merencanakan sebuah aksi dalam 48 jam ke depan. Tapi di sana Max malah bercerita kalau ternyata Sandra istrinya pernah dilecehkan oleh seseorang bernama Chino dan atas hal itu Max sangat gak sabar untuk bisa membalas dendam. Keesokan harinya, S dan Max kembali mengajak Ross dan Leo untuk bertemu dan mereka berempat bertemu di sebuah kafe. Di sana S mulai curhat bahwa dia butuh banyak uang demi biaya pengobatan ibunya. Dia juga berkata bahwa pernah mencoba menjual BRZ miliknya, tapi ternyata setelah dihitung-hitung uang yang didapatkan tidaklah cukup. Atas hal itu dia pun mengajak para sahabatnya itu untuk melakukan sebuah aksi perampokan. Dalam perbincangan mereka, Leo tiba-tiba ditelepon oleh seseorang bernama Cowboy Craig agar bersiap-siap mengikuti balapan liar. Cowboy Craig adalah seseorang yang nyentrik dan punya ciri khas memakai topi cowboy dan sering mengadakan event balapan liar. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bersiap untuk pergi ke acara itu. Tapi sebelum pergi, S diberi kartu nama oleh seorang pelayan di sana yang cantik dan mencenut bernama Vanessa. Dan dengan wajah senang, S pun berkata akan menghubunginya nanti. Aduh. Singkat cerita, di acara yang Craig adakan tiap minggu itu dihadiri mobil-mobil ganteng mulai dari Mitsubishi Lancer, Nissan Fairlady, Toyota Supra, Nissan GT-R, bahkan sampai Mustang yang tentu aja sangat memanjakan mata kita. Di sana Leo bertemu dengan pacarnya Lisa, begitupun Ross bertemu dengan pacarnya, tapi karena Ross menggoda wanita lain, Ross malah diputuskan oleh pacarnya. Aduh. Damn, baby, you looking like a whole snack. Sorry. You all know to
Today is the day. Gak lama kemudian Craig datang dan memberitahukan challenge yang akan mereka hadapi. Aturannya sangat berbeda dengan balapan liar pada umumnya, di mana mereka harus bertaruh masing-masing $1.000 lalu pergi ke sebuah toko donat dan memberikan donat itu kepada anggota polisi. Lalu sebagai buktinya mereka harus merekam hal itu semua. Dari sanalah yang tercepat akan memenangkan challenge dan mendapat seluruh uang taruhan. Mendengar hal itu tentu membuat S sangat tertantang. Ditemani Leo dengan Subaru BRZ miliknya, dia pun bersiap di garis start melawan Supra MK4 dan MK5 serta Mustang GT 350 yang udah pasti memiliki torsi yang sangat brutal. Just make sure you wax their ass on the street. Terlihat dengan jelas para penonton udah memadati tempat balapan dan kali ini lawan S adalah dua pembalap amatir, tapi Max mengingatkan S agar tetap waspada. Kemudian gak lama dari itu balapan itu pun akhirnya dimulai. Dalam aksi adu kecepatan dan ketangkasan yang sengit itu, S bersama Leo yang tertinggal cukup jauh mencoba mensiasatinya dengan cara mencari jalan pintas. Tapi ternyata ketiga pembalap lain udah sampai lebih cepat. Para pembalap itu langsung memesan donat. Mereka sangat rusuh dan terburu-buru yang membuat si penjual sedikit jengkel. Si penjual akhirnya berniat mengusili dan membuat mereka menunggu pesanan dengan alasan donatnya gak tersedia dan harus dimasak dadakan. I'm gonna make them wait now. This ain't my best batch, but that's what Hingga setelah mereka mendapatkan donatnya, ketiga pembalap itu pun segera tancap gas mencari Pak Polisi yang lagi bertugas. Alright, I got this. Gak lama setelah itu S pun tiba di toko donat dan Leo turun dari mobil bergegas membeli donat. Tapi untungnya Leo langsung bertemu dengan polisi di pintu keluar toko itu. Dia pun langsung memberikan donat dan dari kejauhan S merekamnya. Donuts for being such a good... Hey, thanks, man. Merasa misi telah berhasil, mereka pun langsung kembali menemui Craig di garis finish. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memenangkan challenge dan membuat pembalap lainnya terheran-heran. Alright, man, I'm out. Alright, bro. See you later. Good race. What the hell is this, Craig? Pada malam hari S terlihat akan menemui Vanessa. Di sana wajah S terlihat puas karena habis memenangkan balapan dan Vanessa juga kelihatan bahagia melihat S datang. S pun langsung mengajak wanita itu malam mingguan sambil PDKT gitulah dengan bercerita tentang keluarganya termasuk almarhum sang ayah yang dulu sering menjemputnya sekolah menggunakan Honda NSX berwarna merah. Mereka sangat menikmati waktu bareng, ngobrol santai, ketawa ketiwi kecil dan nutup hari itu dengan makan malam bareng. Keesokan harinya, S merayakan hari ulang tahun ibunya. Dalam keadaan ibunya yang masih berbaring lemas di tempat tidur, S terus menyemangati ibunya dan berjanji akan segera mendapatkan uang untuk biaya pengobatannya. I'm gonna figure something out, okay? Atas hal itulah S langsung menghubungi Max dan bilang kalau dia udah gak punya waktu banyak dan harus segera mendapatkan uang itu. Kemudian S sedikit bernostalgia melihat balapan di tempat dulu dia dan ayahnya sering kunjungi dan hal itu sangat menenangkan dirinya.
Di sisi lain terlihat Leo lagi asik mengerjakan sebuah mobil ditemani Rose bersama pacar barunya yang bernama Simon. Gak lama datanglah seorang pria dengan mobil van tua yang mau servis di bengkel Leo. Tapi ya karena bengkel Leo spesialis mobil-mobil JDM dan tuner, dia pun tentu langsung menolak untuk menanganinya. Piece of shit out my garage. Thanks, guys. Sorry, bud. Scene sejenak berpindah ke Chino bersama para anak buahnya yang lagi nongkrong di kafe tempat Vanessa bekerja. Di sana dengan frontalnya, Chino mencoba melecehkan Vanessa. Tentu aja hal itu membuat Vanessa syok dan bergegas untuk pulang. Dengan wajah dan perasaan yang ketakutan, Vanessa segera pergi menuju mobilnya. Tapi ternyata saat dia akan menaiki mobil, tiba-tiba di waktu yang sama, terlihat S bersama Max lagi latihan menembak sekaligus akan bertemu dengan Charlie, penjual senjata ilegal. Gak lama kemudian setelah Charlie tiba, mereka pun langsung mengecek kelengkapan senjata yang disediakan oleh Charlie. Yeah, this'll work. S menjelaskan kalau mereka belum bisa membayar senjata tersebut karena belum punya uang, tapi S berjanji akan membayar senjata itu setelah melancarkan aksinya. Charlie merasa S harus memberikan jaminan dan setelah S merenung sebentar, dia pun bergegas mengambil sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yaitu kunci mobil Honda NSX peninggalan ayahnya, dan dia berjanji akan kembali untuk menebus kunci itu. Alright, let's load up. Setelah transaksi selesai, S mendapat telepon kalau ibunya semakin kritis dan masuk rumah sakit. Dengan ditemani Max, S langsung berangkat ke rumah sakit untuk memastikan keadaan sang ibu. S memohon pada dokter agar bisa sebisa mungkin menyelamatkan ibunya dan berjanji akan segera membayar biaya pengobatan. I'll be outside, bro. Thank you. I'm sorry. Di tengah kepusingan itu, dia mendapat kabar dari Vanessa yang telah dilecehkan dan dihakok oleh Chino. Tentu aja hal itu seketika membuatnya marah besar dan berjanji pada Vanessa bahwa dia akan menghabisi Chino. Beberapa waktu kemudian, Chino kembali berulah. Dia menemui Rose dan mengancam dengan pistol akan membunuhnya jika berani macam-macam dengan sepupunya yaitu Simon. Oh, tentu hal itu membuat Rose marah besar, tapi dia sadar harus menahan amarah itu. Yo, don't even sweat them, dog. They ain't Scene berpindah ke S yang pergi ke rumah Vanessa dengan membawa mawar merah sebagai pengingat dari ibunya agar memperlakukan wanita yang S sayangi seperti bunga. S bertanya soal kabar Vanessa dan tampak Vanessa dengan kondisi yang kalut dan gak baik-baik aja. Hal itu membuat S menyandarkan bahunya untuk Vanessa. Everything's gonna be fine. S berjanji bahwa Chino akan mendapatkan balasan atas kelakuannya. Vanessa yang sangat marah, sangat ingin Chino disiksa, dipermalukan, dan dilucuti hidupnya. Dan setelah ngobrol panjang lebar, mereka berdua pun tidur dengan nyenyak di sofa. Wow, mau ngapain tuh? Ya nggak apa-apa, tidur doang kok. Beberapa waktu kemudian S terbangun dan bergegas untuk memulai aksinya karena ternyata S dan kelompoknya akan merampok Chino yang seorang gembong narkoboy. Sebelum melancarkan aksinya, S terlebih dulu mampir ke sebuah sirkuit dan di sana tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah mobil Honda NSX merah dan dia pun langsung mengejar mobil itu. Kemudian tiba-tiba mobil itu pun berhenti dan terlihat ayahnya keluar dari mobil tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi dari S sendiri.
Di sisi lain, seorang calon pembeli barang haram dari Chino yaitu Dreadlock dan Brian akan melakukan pertemuan untuk melakukan transaksi. Mereka akan menemui Chino bersama anak buahnya yang baru aja datang menggunakan pesawat capung dengan uang senilai 5 juta dolar atau sekitar 75 miliar rupiah yang udah dikemas rapi dalam koper. Mereka pun segera memulai transaksi barang haram tersebut. Scene kemudian berpindah ke Leo dan Rose yang lagi menembak sebuah kaleng minuman, sepertinya lagi latihan untuk aksi perampokan. Gak lama dari itu, mereka didatangi mobil-mobil ganteng yaitu Supra MK4, Civic Type R, dan Subaru BRZ. Mereka terlihat menantang untuk balapan dan akan memberi taruhan sebesar 1.000 dolar. Tapi karena teringat akan rencana S, mereka pun membatalkan balapan itu dan segera pergi menggunakan Dodge Charger RT serta Honda S2000 milik mereka. Akhirnya keempat sahabat itu pun berkumpul di sebuah tempat yang telah direncanakan. Di sana S memberi kawan-kawannya perlengkapan yang kelihatannya benar-benar udah siap tempur, tapi di tengah-tengah persiapan itu muncul keraguan pada Leo yang seketika membuat S marah. I mean, there's gotta be another way. There is no other way, Leo! Dengan berbekal senjata lengkap, mereka pun langsung menyerang kelompok Chino yang lagi melakukan transaksi narkoboy. S bersama kawan-kawannya menggunakan topeng hewan yang mereka dapat dari Rose dari ulang tahun keponakannya. Di sisi lain terlihat transaksi akan dimulai. Dua pembeli barang haram tersebut menemui Chino dan kelompoknya. Tapi karena sikap tengil Brian dan Chino yang arogan membuat transaksi tersebut gak berjalan mulus. Hingga mereka berdua pun cekcok dan Dreadlock mencoba untuk melerai. Dengan arogannya Chino meludahi wajah Brian dan sontak hal itu membuat Brian marah. Tapi Chino memberitahu Brian kalau itu yang disebut dengan etika jalanan dan Brian harus menjaga mulutnya. Get the f*** out of here. Yo, let's get the f*** out of here. Di tengah transaksi tersebut tiba-tiba S dan kawan-kawannya menyergap Chino dan langsung menembak anak buah Chino. Tapi Max yang lengah harus menerima tembakan dari Chino yang langsung membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, S langsung menyerang Chino dan membuatnya tersungkur. Walaupun S sempat mendapat perlawanan dari Chino, S terus memukuli Chino dan mengunci lehernya hingga Chino gak sadarkan diri. Di sisi lain, pembeli narkoboy mencoba melarikan diri sembari membawa barang haram itu, tapi mereka berhasil ditangani oleh Leo dan juga Rose. Keduanya pun dibuat gak sadarkan diri dan setelah itu Leo dan Rose segera bergegas menyiapkan mobil. Get them out of Leo. S langsung mengangkat Max yang terbaring lemas dan menyuruh Leo agar membawa koper berisi uang. S bergegas menaikkan Max ke dalam mobil dan setelah itu S dan Rose memasukkan Chino ke dalam bagasi mobil. Mereka pun langsung gaspol menuju rumah Max karena harus segera diobati, tapi jalanan yang cukup ramai membuat perjalanan sedikit terhambat. Hal itu membuat S kesal, dia pun terus berkendara sembari mengingatkan Max agar tetap terjaga. Stay with me, Max. Everything's gonna be fine. You hear me? Darah yang terus mengalir dari tubuh Max yang kekar membuat Max berhalusinasi dan berbicara gak jelas. S pun terus mengajak Max berbicara agar tetap sadar dengan membicarakan tentang perempuan seksoy. Aduh. Remember that girl in high school? You remember Cheryl? Yeah, the one with the Setibanya di rumah, ketiganya langsung membawa Max dan dibaringkan di sofa. Sontak hal itu membuat Sandra sangat panik, tapi Sandra yang merupakan seorang perawat, dalam kepanikan dia tetap mampu berpikir dan langsung menyuruh Rose membawakannya cairan untuk mengobati luka Max. Come on, man, hurry up! Dalam kepanikan tersebut tiba-tiba seperti ada orang yang mendekat ke rumah. S menyuruh semua diam dan Leo langsung membuka pintu. Duh, hampir aja S menembak karena yang datang adalah Vanessa. Sontak S langsung menyuruh Vanessa agar segera masuk. Oh my god, is he okay? He's gonna be fine.
Melihat Max terbaring di sofa berbalut perban di badannya membuat Vanessa syok dan langsung bertanya tentang keadaan Max. Di sana Sandra menjelaskan kalau Max akan baik-baik aja. Can I talk to you? Yeah. Dengan herannya Leo mengira kalau rompi yang digunakan adalah rompi anti peluru, tapi ternyata bukan. Ross pun menjelaskan kalau mereka gak memakai rompi anti peluru, itu hanya rompi biasa aja dan gak terdapat plat sama sekali. Sandra mengajak S berbicara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Max. Walaupun Sandra sangat percaya pada S, tapi dia meminta S agar gak berbohong dan menjelaskan padanya. Kemudian tiba-tiba Leo bilang kalau mereka merampok dan menculik Chino. Tentu aja hal itu membuat Ross jengkel karena Leo udah membocorkan aksi mereka. You got that mother? Yeah, we got him. Sandra merasa heran karena melihat Vanessa yang seperti senang mengetahui kalau S dan kawannya menculik dan merampok Chino, hingga Sandra pun tahu kalau Vanessa sama-sama korban pelecehan gembong narkoboy itu. That's fucked up, yo. That piece of shit did the same thing to me. Beberapa waktu kemudian, S dan kawannya berencana membawa Chino ke sebuah tempat penyiksaan. Hehehehe. Tapi sebelum mereka membawanya, Sandra dan Vanessa meminta untuk melihat Chino. Alright, come on. Saat pintu bagasi dibuka, Ross langsung melayangkan pukulannya tepat di bebenguk si Chino, hingga S pun mendapat ide untuk membuat si penjahat kelamin ini membayar semua kejahatannya. But at JJ's boy. I'm hungry. Kemudian mereka pun pergi membawa Chino dan menyempatkan diri ke drive-thru untuk membeli burger yang tentu aja teriakan Chino di sana membuat pelayan restoran itu kebingungan. Gak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah tempat yang telah disiapkan. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, Chino dibawa ke sebuah ruangan. Saking bajingannya Chino, dalam kondisi tersebut pun dia bisa-bisanya masih terus meracau dan mengancam. Dia pun udah ditunggu oleh para korban yang akan balas dendam. Chino terlihat semakin panik karena di sana ada Simon yang merupakan sepupunya yang ternyata dia juga adalah korban dari kebejadaan Chino. Para korban tersebut pun akan segera mengeksekusi Chino dimulai dari memotong sensornya. I've never used one of these before. Motherfucker. No, Simon! Chino sangat ketakutan dan memohon pada mereka agar melepaskannya. Tapi gak semudah itu karena gak ada maaf bagi orang bajingan seperti dia. Dengan menggunakan perkakas yang udah disiapkan, keempat wanita cantik itu pun seketika berubah menjadi monster dan psikopat dan mengeksekusi Chino di sana. Leo, make sure you cover his body. Sambil menunggu Leo dan Ross membuang mayat Chino, keempat wanita itu pun merayakan kematian Chino dan memulai persahabatan dengan memberi nama Four Amigas atau 4 sahabat. Four amigas. Four amigas. Four amigas. Keesokan harinya, S pun menjenguk Max sekalian membagikan hasil rampokan kepada ketiga temannya itu. Dan setelah selesai dengan ditemani Vanessa, dia pun langsung pergi ke rumah sakit agar ibunya segera dioperasi. I love you so much. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian S menyadari bahwa keluarga serta komplotan Chino tentu aja gak bakal diam dan akan mencarinya. Dia pun menemui seorang mafia bernama Edge, yang mana mafia itu adalah sahabat dari ayahnya. Dengan koper berisi uang penuh, dia pun meminta bantuan Edge agar melindunginya dan para sahabatnya. Akhirnya S pun bisa hidup dengan tenang. Dia pun menyempatkan diri untuk healing sembari nonton balapan drifting. Kemudian dari suara telepon juga terdengar bahwa ibunya kini udah sehat kembali. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, sebuah film dengan ending yang sangat memuaskan sekali, bradku. Nah, karena kalian kan request jangan film perampokan terus, makanya saya upload film ini. Tapi ya tetap aja sih ada perampokan di dalamnya.
Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam yang pertama datang dari Hari GSTM. Tisam beradku buat dia, kalau ada lampu jangan pilih lilin, kalau ada aku jangan pilih yang lain. Cakep. Bisa juga nih beradku bikin pantun. Wow, wah hebat ya. Iya dong hebat. Dan yang selanjutnya datang dari Ridwan Adzar. Selalu hadir beradku. Tisam buat anak-anak RT 04. Semangat terus buat akuisisi ketua RT sekarang. Wah, mau kudeta beradku. Aduh, gak cuma di negara aja ya, di ke-RT-an pun ada kudeta. Ih, ngeri. Dan yang selanjutnya datang dari Nisa NZ. Tisam mimin ganteng. Aduh, buat calonku di Purwakarta, maaf kalau diriku belum semapan yang kamu inginkan. Aduh, ingat ya Brad, cinta itu gak harus mapan. Kalau kita niatnya untuk mengejar keberkahan, pasti semuanya akan dilancarkan. Nah, itu dia. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.